Shalom para Diyuswa yang dikasih Tuhan. Shalom. Hari ini kita bersuka cita karena kita bersama-sama dapat kembali pada program yaitu Siraman Rohani Adiuswa Gereja Kristen Jawa Petoran Surakarta. Pada hari ini kita bersama-sama akan ngopi bareng Adiuswa. Nah, ngobrol pintar bareng Adiuswa. Tema kita pada hari ini bisa rumongso. Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama didampingi bersama-sama yaitu dengan Bapak Penatua Bambang Sumantri, Pak Bambang. Dengan juga didampingi oleh Bapak Diaken Yah Sumarno, Bapak. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kebersamaan kita, sebelum kita memulai semuanya, kita serahkan kepada Tuhan dengan berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa, saya hantarkan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu. Hari ini kami bersama-sama dengan Komisi Adiuswa Gereja Kristen Jawa Petoran Surakarta dalam Siraman Rohani Ngopi Bareng Adiuswa. Tuhan Yesus berkatilah dan biarlah percakapan kami pada hari ini menjadi berkat bagi kami semua, terkhusus bagi kami semua Poro Adiuswa GKJ Petoran. Dari awal pertengahan hingga akhir kami serahkan sepenuhnya di dalam kuasa tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adiuswa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan bersama-sama ngopi bareng, ngobrol pintar bareng Adiuswa. Tema kita pada hari ini adalah bisa rumongso. Bagaimana sih nanti kita sebagai Adiuswa bisa rumongso? Dan nanti akan dibawakan oleh Bapak Penatua Bambang Sumantri. Tetapi sebelumnya, dengarlah firman Tuhan untuk kita semua yang terambil dari Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-35. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Baik, hari ini kita akan bersama-sama bercakap-cakap yang akan dibawakan oleh Bapak Penatua Bambang Sumantri. Shalom Bapak Ibu Adiuswa GKJ Petoran, selamat malam. Kita bersama-sama akan membahas, memahami, menggumulkan pemahaman tentang bisa rumongso. Seperti kita pahami bersama, kita sebagai umat Kristiani, pengikut Tuhan Yesus yang telah menerima anugerah penyelamatan, bukan karena kebaikan, keahlian, kepintaran manusia, tetapi semata-mata itu adalah kehendak Tuhan, anugerah Tuhan. Sehingga ini menjadikan kita untuk senantiasa bisa mawas diri. Kita bisa introspeksi bahwa segala sesuatu yang telah kita terima, kita fahami bersama, ini memang semuanya adalah anugerah pemberian Tuhan. Inilah yang akan menjadi dasar untuk perilaku kehidupan orang percaya, saya dan saudara-saudara Bapak Ibu Adiuswa GKJ Petoran, untuk senantiasa merasa rendah hati. Karena kalau kita meneliti keberadaan kita, tidak akan sepadan dengan anugerah berkat yang diberikan Allah kepada kita melalui karya Tuhan Yesus Kristus. Nah, dengan demikian, apabila setiap kali kita menapaki kehidupan, semua yang kita lakukan, semua yang kita upayakan melalui keahlian kita, kepandaian kita, talenta kita, ini semata-mata
karena Tuhan Allah yang memberkati. Dengan demikian, maka kita akan dapat merasakan satu rasa syukur, karena tidak hanya kepandaian keahlian kita, tetapi semata-mata Tuhan yang memperkenankan, memberkati, semuanya dapat terjadi dan kita pahami, kita lakukan, kita rasakan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, para adiuswa, kalau kita bisa menyadari hal yang demikian, maka kita senantiasa akan dapat dengan bijaksana untuk melakukan, untuk menaikkan rasa syukur kepada Allah. Inilah yang menjadikan kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan, karena kita merasa, kita rumangsa Gusti Allah sing maringi, Gusti Allah sing berkahi. Tuhan Allah yang memberkati, yang memampukan kita merapai kehidupan, terlebih di dalam pelayanan bergereja. Inilah Bapak Ibu yang menjadi satu pemahaman, satu rasa rendah hati, andap asor yang akan memotivasi kita bisa rumangsa, semuanya itu pemberian berkat Tuhan. Nah, dengan demikian, kalau kita dapat melaksanakan ini, maka kita akan menjadi pengikut Kristus, menjadi jemaat Kristen yang baik. Karena apa? Semua yang kita lakukan, baik itu tingkah laku, baik itu ucapan, tutur kata, itu senantiasa akan berpedoman terhadap kasih, tuntunan, berkat Tuhan. Kita tidak akan menjadi takabur. Jadi kalau bisa rumangsa, aku duwe kepinteran, aku duwe kasugihan, bukan karena saya pandai, saya ahli, tetapi itu adalah berkat Tuhan yang diberikan melalui kinerja perbuatan yang saya lakukan. Sehingga ini menjadi hal yang baik untuk kita menjadi saluran berkat, mengucap syukur, berempati, berpartisipasi terhadap seluruh kegiatan kehidupan dan pelayanan gereja. Bapak Ibu, para adiuswa yang terkasih, barangkali memang kita sering memahami di dalam pepatah Jawa, bisa rumangsa, kebalikannya rumangsa bisa, itu memang bertolak belakang. Hakikatnya kejadiannya sama. Kalau bisa rumangsa itu menimbulkan hal yang sifatnya positif karena bisa melakukan semuanya ini karena berkat pemberian Tuhan Allah. Tetapi kalau rumangsa bisa, apa yang dilakukan? Merasa ini kepandaian saya, ini kepinteran saya lah. Inilah hal yang negatif yang menimbulkan kesombongan. Sehingga monggo Bapak Ibu, kita di dalam kehidupan, di dalam pelayanan, di dalam kita berjemaat, monggo kita senantiasa menerapkan pola bisa rumangsa, karena itu adalah sikap rendah hati, andap asor
yang diteladankan oleh Tuhan Yesus kepada para murid dan kepada kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Baik, terima kasih Pak Bambang. Kita hari ini dicerahkan bisa rumongso. Karena Adiuso hakikatnya adalah orang yang dianugerahi Tuhan. Semakin hari semakin sepuh, makin tua, semakin putih rambutnya. Nah, semakin bijaksana. Begitu. Gitu ya Pak Bambang ya? Betul. Ya, semakin bijaksana. Monggo Pak ya Sumarno, mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Pak Bambang. Terima kasih kepada Bapak Bambang Sumanti yang sudah menjelaskan apa tadi yang dibicarakan mengenai bisa rumongso. Saya akan memberikan suatu pertanyaan kepada Bapak sebagai adiswa nantinya. Ini kan bisa rumongso itu berarti kan positif ya, positif bisa rumongso itu positif. Saya mohon penjelasan sekali lagi, nanti contohnya juga kebalikannya rumongso bisa dan juga bisa rumongso itu penjelasannya bagaimana dan contohnya bagaimana Bapak, mohon untuk bisa dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih Pak Marno. Untuk membedakan pemahaman bisa rumongso dan rumongso bisa. Jadi sekali lagi, kalau bisa rumongso itu memahami bahwa apa yang ada di dalam kehidupan kita, baik itu keahlian, keterampilan, atau kepandaian, atau berkat yang melimpah, ini sumbernya adalah dari Allah yang Maha Kasih. Jadi apa yang kita peroleh berkat yang melimpah melalui pekerjaan kita, itu karena memang Allah yang memberikan. Sehingga kita akan merasa bersyukur, akan dapat mengucap syukur atas karunia berkat yang diberikan. Nah, hal ini menjadi pemahaman kita bahwa segala apa yang kita terima ini bisa menjadi saluran berkat kepada orang lain. Itu. Dengan demikian kita tidak akan merasa sombong karena segala sesuatu Tuhan Allah yang menyertai. Sebaliknya, kalau bisa rumongso pada kasus yang sama, aku berhasil, aku kaya, aku punya harta yang banyak, itu karena saya pinter, saya punya modal besar, itu jerih payah saya. Sehingga tidak ada rasa syukur atas keberhasilan itu karena mengandalkan aku iso, rumongso bisa. Nah, kalau Tuhan menghendaki itu tidak terjadi, maka dengan cepat akan bisa hilang melalui satu kasus. Nah, dengan demikian kalau hal yang mengandalkan satu kemampuan pribadi tidak menyertakan berkat Allah, ini menimbulkan sikap yang sombong, takabur. Bahkan kadang-kadang juga sifat iri dan dengki terhadap keberhasilan orang lain. Karena yang berhasil itu harus saya. Nah, dengan demikian hal ini tidak baik. Rumongso bisa itu akan menimbulkan sifat yang sombong, takabur, yang akan menjauhkan kedekatan Allah, karya Allah di dalam kehidupan pribadinya. Barangkali itu Pak Marno yang bisa saya utarakan. Oke, berarti semakin tua itu orang diharapkan semakin bisa rumongso. Itulah kata bijak hari ini ya. Bisa rumongso bahwa semua adalah anugerah Tuhan dan itu harusnya dipersembahkan kepada
kepada Tuhan. Baik, monggo Pak Marno, mungkin ada lagi pertanyaan yang mau disampaikan. Ya, terima kasih. Jadi untuk bisa rumangsa, para adiswa ini juga perlu dikembangkan ya Pak, juga perlu diteruskan ya Pak ya. Iya, benar. Ya, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu kita akan memberikan suatu pertanyaan yang kedua. Ya, yang pertama, yaitu jangan hanya bisa bicara, tapi bicara harus pakai dasar. Itu bagaimana Pak penjelasannya? Mohon diterangkan Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi sebagai orang percaya pengikut Kristus, ketika mengutarakan satu pendapat, mengutarakan satu hal, itu memang ada dasarnya. Yaitu dasarnya adalah iman kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menolong, yang membimbing, yang menyertai, itu menjadi dasar agar kalau kita bicara tidak waton ngomong, tidak asal bicara, tetapi bicaranya itu punya dasar adalah kasih pengajaran Tuhan Yesus. Nah, kalau kasih Tuhan Yesus yang dipakai dasar untuk kita berbicara, kita berbuat, kita melakukan aktivitas, maka ini akan bermakna, bermanfaat bagi sesama kita. Sebab orang yang berbicara dengan dasar kasih Tuhan, keberadaannya ini akan menjadi satu hal yang menyejukkan, tidak membuat kisruh atau membuat suasana yang panas. Karena apa yang kita utarakan itu punya landasan kasih. Barangkali itu Pak Marno. Baik, terima kasih Pak Bambang yang dikasih Tuhan. Saudaraku, para adiyuswa yang kita kasihi, tua itu pasti. Dalam berjalannya waktu, tua itu pasti. Tetapi sekali lagi, ketika kita bicara bijaksana, itu sebuah pilihan. Mana yang kita pilih? Tua pasti, tetapi bijaksana adalah pilihan. Tentu menua akan kita lalui, tetapi mari kita belajar bijak. Masih ada kesempatan untuk kita semua belajar semakin hari semakin bijak. Saya kira demikian ya Pak Bambang. Terima kasih. Kita semakin bijak karena kita sebagai umat percaya dituntut untuk semakin hari semakin serupa dengan Dia. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Mari kita tutup acara kita lebih bareng Adiyuswa dengan berdoa. Saya antarkan. Syukur padamu ya Tuhan atas berkat dan karunia-Mu. Hari ini kami telah belajar bagaimana kami harus bijaksana. Sebagai umat manusia, sebagai Adiyuswa juga Tuhan ajari kami untuk semakin hari bijaksana. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, para Adiyuswa, demikian ngopi bareng Adiyuswa. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Shalom dan haleluya.